Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salim Misra dengan nomor induk pegawai 199304142019 Saya bekerja di SMK Negeri 1 Banyusari. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang akan saya bahas, yaitu tentang bullying. Apa itu bullying? Ini pertanyaan pemantik ketika di dalam kelas. Bullying merupakan tindakan sengaja pelaku pada korbannya yang dilakukan secara berulang-ulang akibat adanya perbedaan power. Biasanya di sini yang melakukan bullying adalah orang-orang yang memiliki power yang tinggi, sedangkan yang dibully merupakan orang-orang yang dalam tanda kutip peserta didik yang lemah. Untuk bullying ada 4, yaitu secara fisik, verbal, sosial, dan juga cyberbullying. Fisik itu seperti memukul, menendang, mendorong, menggigit, menjambak, mencubit, mencakar, dan lain-lain yang tentunya berkaitan dengan fisik peserta didik yang dibully. Verbal itu secara omongan dan seperti mengolok-olok kamu panggilan, melecehkan penampilan, menakuti, mengancam, dan lain sebagainya yang tentunya berkaitan dengan perkataan seseorang. Yang tentunya perkataan ini disampaikan dan ditakut-takuti kepada orang yang dibulinya. Sosial seperti misalkan menyebarkan gosip, mempermalukan di depan umum, dikucilkan dari pergaulan, menjebak korban sehingga dituduh, dan juga mungkin menjadikan korban ini tidak ditemani oleh teman-temannya baik di kelas maupun di luar kelasnya. Cyberbullying terjadi di media sosial yang tentunya hampir sama, mempermalukan korban dengan menyebarkan gosip, baik melalui Facebook, Twitter, ataupun media sosial lainnya, menyebarkan foto pribadi yang tentunya bersifat private tanpa pengetahuan pemiliknya melalui internet, mengolok-olok korban melalui jejaring sosial, di istilahnya kurang lebih diancam di secara media sosial juga termasuk dari cyberbullying. Peran-peran dalam bullying tentunya ada banyak. Di sini ada bully yang pembulinya yang melakukan bullying, follower biasanya teman-teman dari pembulinya, supporter ataupun reinforcer biasanya dia yang berada yang hanya di luar dari tim bulinya tapi tetap istilahnya melakukan memanasi supaya si pembulinya makin membuli anak tersebut. Kalau ada bystander atau outsider yang tentunya tidak mau ikut campur dalam bullying, tapi mereka melihat orang-orang yang dibully. Lalu ada defender ini orang-orang yang membela dari orang yang dibully. Lalu ada victim adalah korban orang yang dibulinya. Target korban bagi pelaku bullying biasanya siswa baru di sekolah, tentunya latar belakang sosial dan ekonomi yang berbeda, biasanya ekonomi yang rendah terkadang suka dibully oleh ekonomi ya orang-orang yang ekonominya tinggi. Kadang sosial juga, lingkungan sosial juga, latar belakang sosial juga sangat mempengaruhi terjadinya perilaku ataupun misalkan target dari si pelaku bullying ini. Latar belakang budaya atau agama, biasanya budaya tertentu ataupun agama tertentu yang suka dibully, warna kulit ataupun mungkin warna rambut. Lalu ada faktor intelektual yang tentunya suka dibully dan merupakan target korban dari pelaku bully. Bullying dan gender, biasanya anak laki-laki itu cenderung melakukan bullying secara fisik, dan anak laki-laki juga sering mengalami bully dibandingkan anak perempuan, dan sekaligus pelakunya juga termasuk lebih banyak anak laki-laki ketimbang anak perempuan. Anak perempuan cenderung menjahati secara tidak langsung seperti secara bullying, tindakan verbal, dan juga secara sosial. Anak perempuan juga
sering banyak mengalami bullying dan juga dalam bentuk-bentuk seperti pelecehan seksual, digodai berlebihan dan juga mungkin diraba ataupun dipegang bagian salah satu yang sensitif terhadap perempuan. Alasan pelaku melakukan tindakan bullying biasanya ada banyak. Tradisi tentunya sekarang sudah tidak ada karena sekarang ini sudah sistem eh, masa pengenalan lingkungan sekolah, bukan sistem seperti zaman dulu lagi perpeloncoan dan lain sebagainya. Balas dendam karena mungkin dia dulu pernah dilakukan sama, ini menurut korban laki-laki, ingin menunjukkan kekuasaan bahwa dirinya berkuasa di satu sekolah tersebut ataupun merasa paling jeger istilahnya kurang lebih seperti itu. Marah karena korban mungkin tidak berperilaku sesuai dengan diharapkan, lalu mendapatkan kepuasan. Ini menurut korban perempuan ketika ada anak perempuan lain yang dibulinya, difitnah, merasa dirinya tidak dihargai dan mungkin dikucilkan oleh teman-temannya yang lain. Iri hati juga termasuk salah satu alasan mereka melakukan tindakan bullying. Dampak buruk bagi korban bullying jelas merasa cemas, merasa kesepian, harga dirinya juga rendah diri jadi rendah, depresi, penarikan sosial, keluhan kesehatan fisik juga semakin meningkat, minggat dari rumah dan sekolah, dan yang terakhir yang paling buruk itu adalah mereka melampiaskan kepada penggunaan alkohol dan narkoba ataupun nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bagaimana mengenali anak korban bullying di sekolah? Tentunya ada beberapa ciri-ciri, yaitu biasanya sering mengeluh, sakit kepala, sakit perut, tidak nafsu makan, sering muntah-muntah, dan takut ketika pergi ke sekolah, terutama ketemu dengan teman-teman yang membulinya ataupun anak-anak lain yang membulinya. Sering pergi ke ruang UKS, menangis sebelum ataupun sesudah bersekolah, tidak tertarik pada kegiatan aktivitas sosial lain yang tentunya melibatkan orang banyak, murid-murid lain yang banyak, sering mengeluh sakit kepada guru biasanya dan ingin orang tuanya segera menjemput pulang dari sekolah. Dan harga dirinya juga rendah, terus perubahan drastis dari sikap, cara berpakaian, kebiasaan juga termasuk kerusakan ataupun kehilangan barang-barang pribadi seperti berkurangnya uang jajan yang tak dapat dijelaskan uangnya itu dipakai untuk apa. Lecet atau luka-luka yang tidak dapat dijelaskan ataupun dengan alasan yang dibuat-buat. Biasanya ini korban-korban bullying secara fisik. Tidak mengerjakan ataupun menyelesaikan tugas-tugas sekolah ataupun prestasi menurun. Apa yang akan terjadi dengan pelaku bully? Tentunya akan diberikan sanksi ataupun misalkan hukuman dari sekolah karena terkait dengan aturan sekolah. Yang kedua mungkin yang lebih parahnya itu dikeluarkan ataupun dipindah sekolahkan karena apabila tetap di sekolah takutnya ada anak-anak lain mungkin yang dibully dan makin banyak lagi yang dibully oleh dia gitu ya, jadi akhirnya dipindah sekolahkan. Terus yang ketiga dilaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun kepolisian. Saat ini setelah menyangkut mungkin kalau di bullying secara cyber itu udah termasuk undang-undang pidana ITE, dan mungkin kalau misalkan secara fisik juga udah termasuk asas tidak menyenangkan dan lain sebagainya. Ini bisa dipidanakan. Dan bagaimana cara menghadapi bully? Tentunya peserta didik harus menghindar ataupun tidak membalas. Yang kedua, bersikap tegas, berdiri tegap dan tidak mudah menangis. Berlatih berbela diri untuk mempertahankan dirinya. Yang ini yang paling penting jelas harus melaporkan kepada guru dan tentunya kepada orang tuanya. Kami para guru juga tidak tahu mana siswa yang dibully maupun tidak dibully ketika siswa tersebut tidak laporan. Tapi terlihat dari perilaku dan sikapnya yang sudah mulai berubah ketika dieksplorasi ternyata terjadi pembulian. Fakta 7 dari 10 kasus bullying bisa mengakibatkan trauma. 41% siswa di Indonesia mengalami perundungan atau bullying. Mungkin beberapa kali dalam satu bulan.
Ini pada beberapa kasus yang tentunya di sekolah lain yang bisa kami sampaikan kepada peserta didik. Ini juga sama, mungkin ada beberapa dan ini juga saya akan skip saja karena mungkin ada dituliskan di situ beberapa SD, nama SD kak saya sesuai dengan berita yang ada di uh, harian Kompas dan juga mungkin beberapa di beberapa sumber di internet. Jadi intinya adalah stop bullying. Kesimpulannya, bullying adalah tindakan sengaja yang dilakukan secara terus-menerus, yang tentunya tindakan ini negatif, yang karena perbedaan power, dan tentunya bentuk bullying ada 4, seperti yang dijelaskan tadi, fisik, verbal, sosial, dan cyber. Target korban biasanya siswa baru, salah satu cirinya dia nggak mau pergi ke sekolah dan tentunya harus melaporkan bila terjadi bullying. Ini pertanyaan-pertanyaan ketika sudah selesai dan termasuk juga LKP.